Nah, di sini jika fungsi fx itu ada ux plus vx, dengan fungsi ux, fungsi dan fungsi vx merupakan suatu fungsi yang terdiferensiasikan atau memiliki turunan, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u pangkat x plus v aksen x. Turunan selisih fungsi. Untuk turunan selisih fungsi sendiri, di sini seperti contoh yang kedua tadi, hanya saja kita
jawaban dari Rere. Kita kerjakan turunannya satu persatu. Turunan dari X kuadrat berapa? 2x. Turunan dari 4x 4. turunan dari 7 0. 0 tidak usah ditulis, maka hasilnya 2x min 4. Jadi Rere bisa dikoreksi lagi ya, hasil jawabannya yang benar itu seperti ini. Gak apa-apa, Rere ini masih belajar ya, gak usah takut salah. Oke, selanjutnya Ibu ingin memastikan apakah kalian itu sudah benar-benar paham dengan materi turunan ini. Ibu tanya, kalau fungsinya tidak punya X, turunannya berapa? Kenapa hasilnya 0? Karena fx sama dengan 0 itu dengan A-nya adalah suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan 2 soal, kerjakan secara cepat ya. Saya kasih waktu 2-3 menit saja. Dari soal yang ada di papan, mungkin ada yang mau menjawab? Jawab secara langsung saja. Turunannya dari satu itu berapa? 3x kuadrat plus 2 yang 1 yang sama dengan 3. Yang lain, apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama. Nah, untuk yang jawaban yang dikatakan Nafa tadi sudah benar, karena kita menggunakan aturan turunan, khususnya aturan pangkat ya. Kalian coba soal yang lanjutan ya, tapi dalam bentuk situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya ada suatu benda yang bergerak dan posisinya itu dinyatakan dalam bentuk fungsi terhadap waktu. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan sesaatnya. Coba perhatikan baik-baik informasi yang diberikan di soal. Kalau kalian masih merasa bingung atau ragu dengan jawaban kalian bisa membuka bagian penerapan turunan fungsi di flipbook masing-masing. Di sana sudah ada contoh yang bisa kalian jadikan referensi. Baik, sekarang mungkin ada yang ingin mengerjakan di depan dan menjelaskan. Ya Ibu, ya boleh silakan.
Oke Bu, yang bisa dijelaskan? Oke. Untuk soal yang nomor 1 itu kan ditanyakan adalah kecepatan sepeda melaju pada waktu tersebut. Nah di situ kan waktunya itu diketahui pada saat 4 menit. Nah sedangkan waktunya itu ditentukan dalam fungsi ST sama dengan 3T kuadrat plus 50T. Nah maka dari itu perlu diturunkan terlebih dahulu, kemudian hasil dari turunan itu disubstitusikan 4 ini karena pada menit keempat, jadi 10 dikali 4 dan 60 hasilnya 90, sehingga kecepatan sepeda adalah 90 meter per menit. Untuk nomor itu, terima kasih. Untuk nomor 2 itu kan yang ditanyakan kan perlu berapa hari untuk biaya penyimpanan. Di situ kan diketahui biaya proyek per harinya kan 4x menjadi 800 ditambah 150 per x. Nah agar proyek minimum maka proyek pembangunan aula tersebut harus diselesaikan dalam berapa waktu berapa gitu. Jadi diketahuinya kan fungsi biayanya untuk beberapa hari titik-titik. Nah sehingga harus dikalikan terlebih dahulu Ibu. Jadi fx-nya itu kan diketahui di situ fungsi fx-nya sama dengan x. X-nya ini dikali dengan 4x min 800 plus 150 per x. Nah, karena dikalikan jadi 4x kuadrat min 800x ditambah 150. Nah, ini diturunkan sehingga turunannya kan ada 4x kuadrat itu turunannya 8x dan negatif 800x itu turunannya adalah 800 dan untuk 150 sendiri turunannya adalah 0. Sehingga kemudian untuk turunan fx itu sama dengan 0, maka 8x min 800 sama dengan 0. Nah, 8x itu sama dengan 800 sehingga x-nya ketemu 100, maka perlu 100 hari untuk biaya minimal. Ya, bagus sekali langkahnya sudah jelas dan runtut. Silakan Ibu, silakan duduk. Jadi dari soal ini kita bisa lihat ketika suatu masalah dinyatakan dalam bentuk fungsi, kita bisa menggunakan turunan untuk menentukan kecepatan sesaatnya. Artinya turunan ini tuh membantu kita melihat bagaimana suatu nilai berubah pada saat tertentu. Oke anak-anak, karena waktu pembelajaran kita hampir habis, Bapak minta perhatian sebentar ya. Tolong dihentikan dulu aktivitasnya. Karena tadi kalian semua sudah menerima materi terkait dengan turunan, sifat-sifat turunan dan aplikasi turunan. Bapak ingin kalian mengerjakan sebuah kuis yang Bapak berikan untuk mengetes pemahaman kalian selama pembelajaran tadi. Kuisnya ada menggunakan kuisis. Silakan semuanya join. Pakai kode aja, pakai kode. Tapi belum ini kan. Sudah semua ya? Bapak mulai ya. Silakan mengerjakan.
atau belum? Oke, Bapak akhiri ya kuisnya. Ya, nomor satunya adalah Raihan. Oke, karena kalian sudah mengerjakan kuis yang Bapak berikan, mungkin ada pertanyaan terkait dengan kuis yang sudah kalian kerjakan tadi? Tidak ada. Oh, kalau nggak ada, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Pak mau Oke, menjawab. Raihan, ayo. Jadi untuk konsep tentang turunan itu apabila ada konstanta itu nanti turunannya itu turunan pertama untuk konstantanya itu bernilai 0. Lalu misalkan ada variabel yang memiliki pangkat, nanti pangkatnya itu dikalikan dengan koefisiennya, lalu pangkat di variabelnya itu dikurangi dengan 1. Oke, baik, keren. Kesimpulan yang sangat bagus. Jadi Bapak akan menambahkan sedikit saja. Untuk turunan sendiri itu adalah bentuk sederhana dari limit yang menggambarkan perubahan laju suatu fungsi. Nah, perubahan suatu fungsi ini itu bisa terkait dengan perubahan variabel atau perubahan koefisien dan perubahan konstanta seperti yang Mas Rian tadi jelaskan. Dan turunan ini bisa digunakan untuk menentukan naik turunnya suatu fungsi, kemudian untuk menentukan titik stasioner, dan yang tadi sudah dikerjakan oleh anak-anak tadi yaitu aplikasi dari turunan, yakni untuk mencari kecepatan. Oke, karena sudah sampai dengan kesimpulan, menandakan bahwa pertemuan kita akan berakhir. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan integral. Jadi untuk kalian masing-masing silakan dipersiapkan di rumah dengan belajar sendiri. Kalau ingin mengerjakan soal-soal yang tadi sudah diberikan, silahkan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Mas Rian tolong dipimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat dicukupkan. Oke, terima kasih Mas Rian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semuanya tetap semangat belajar dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum.